Dan umat Islam berjuang, Habib Rizik dan yang lainnya, kami tidak hanya menyebut Habib Rizik. Habib Rizik dan lainnya berjuang bukan untuk FPI, bukan untuk umat Islam saja. Karena kita untuk menjaga ketentraman negeri ini dan bangsa ini. Dan para ulama yang lainnya juga seperti itu. Ya, yang merusak di negeri ini, biarpun itu seekor kambing, hendaknya ditangkap, diselesaikan seekor kambing. Apalagi jika ini adalah oknum dari manusia, hendaknya dihentikan demi kemaslahatan umat. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan cela, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Tapi kita perlu bela juga yang seperti ini mesti dilawan, saudara. Kita minta supaya dipenjara. Kalau coba-coba Anda biarkan, coba-coba Anda ulur seperti ini, maka artinya Anda memancing kemarahan umat Islam, saudara. Ibadallah, umat Islam ini seperti lebah di mana dia hinggap, dia berikan manfaat. Madunya itu mahal kalau dijual, sehat, termasuk vitamin yang paling bagus itu madu, saudara. Itu lebah. Tapi kalau ada coba-coba ganggu lebah, ibadallah, masya Allah, dikejar sampai kemana bakal diantup. Begitu juga umat Islam, kita ini cinta damai, kita ini nggak suka ribut, kita ini cinta kondusivitas. Anda baik, kami lebih baik. Anda sopan, kami lebih sopan. Anda santun, kami lebih santun. Tapi saudara, kari hati hina, demi Allah, lebih baik saya mati daripada diam nabi dihina, saudara. Poster Habib Rizik dibakar, Ketua Umum FPI mengatakan, perang dimulai. Yang menebarkan kebencian kepada mengadu domba anak bangsa ini yang sangat berbahaya. Sedang mereka adalah setan bisu. Apa mereka itu? Kalian mungkin selamat hari ini, tapi besok, lusa, negeri ini akan bergejolak. Kalian yang aniaya, kami akan cari kalian, walaupun kalian bersembunyi di lubang Jawa sekalipun. Poster Habib Rizik dibakar, Ketua Umum FPI mengatakan, perang dimulai. Ketua Umum DPP Front Pembela Islam Kiai Haji Sabri Lubis ikut mengomentari pembakaran poster Habib Rizik Syihab yang dilakukan masa aksi tolak khilafah di depan gedung DPR MPR pada Senin 28 Juli. Seperti dilansir Suara Nasional pada Senin, Kiai Sabri Lubis mengatakan, kita siap perang, perang dimulai. Menurut Kiai Sobri, pembakaran poster Habib Rizik merupakan ulah gerombolan PKI memancing reaksi umat Islam. Umat Islam harus menegakkan hukum Islam. Jika berhadapan umat Islam, resiko yang dihadapi gerombolan PKI itu. Kiai Sobri juga mengatakan polisi bisa memproses hukum gerombolan yang membakar poster Habib Rizik. Silahkan polisi memproses hukum. Masyarakat mempunyai hukum adat, umat Islam punya hukum Allah. Begitulah jelas Kiai Sobri. Laporkan ke polisi. Sebelumnya 2 kasusnya nggak jalan, saudara. Ini kami laporkan lagi. Kami akan kejar sampai di penjara, saudara. Ini nggak bisa dibiarkan yang begini, ibadallah. Kita bela Nabi Muhammad, bela dengan akhlak kita, bela dengan ilmu kita, bela dengan sedekah kita. Tapi kita perlu bela juga yang seperti ini mesti dilawan, saudara. Kita minta supaya dipenjara. Kalau coba-coba Anda biarkan, coba-coba Anda ulur seperti ini, maka artinya Anda memancing kemarahan umat Islam, saudara. Ibadallah, umat Islam ini seperti lebah di mana dia hinggap, dia berikan manfaat. Madunya itu mahal kalau dijual, sehat, termasuk vitamin yang paling bagus itu madu, saudara. Itu lebah. Tapi kalau ada coba-coba ganggu lebah, ibadallah, masya Allah, dikejar sampai kemana bakal diantup. Begitu juga umat Islam, kita ini cinta damai, kita ini nggak suka ribut, kita ini cinta kondusivitas. Anda baik, kami lebih baik. Anda sopan, kami lebih sopan. Anda santun, kami lebih santun. Tapi saudara, kalau Nabi dihina, syariat dihina, demi Allah, lebih baik saya mati daripada diam Nabi dihina, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya jawab yang keempat, kira-kira umat Islam Rasulullah dihina terima atau tidak? Kurang keras, Rasulullah dihina terima atau tidak? Rasulullah dicaci terima atau tidak? Siap bela kehormatan Nabi, siap perjuangkan kehormatan Nabi, siap bela kehormatan Rasulullah. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar. Seperti itu, jalurnya beda seperti jamaah tabligh.
Kami lihat ini potensi umat Islam. Kita ini biasa dengan caci maki ini yang repot. Sesaat jamaah tabligh dicaci, sesaat FPI dicaci. Memang kalau tidak mencaci sudah nggak enak lagi. Ini kan problem masyarakat kita. Sementara yang jelas-jelas membuat keonaran, kemongkaran nggak pernah dicaci, malah dibela. Ini kan keblinger. Kita harus melihat kebenaran sebagai kebenaran. Apa yang beliau lakukan adalah untuk menjaga negeri ini. Negeri ini dalam ancaman. Anda membaca, akan tapi ingat yang Anda baca itu dari mana sumbernya. Negeri itu dalam ancaman, ketentraman. Memang Indonesia bukan untuk umat Islam saja. Indonesia adalah untuk bangsa Indonesia. Dan umat Islam berjuang, Habib Rizik dan yang lainnya, kami tidak hanya menyebut Habib Rizik. Habib Rizik dan lainnya berjuang bukan untuk FPI, bukan untuk umat Islam saja. Karena kita untuk menjaga ketentraman negeri ini dan bangsa ini. Dan para ulama yang lainnya juga seperti itu. Saya bukan anggota FPI, tapi saya cinta kepada sebuah perjuangan. Saya tidak pernah ikut jamaah tabligh, tapi ketahuilah saya Ilyas adalah seorang wali besar, pencetus jamaah tabligh, dan yang lainnya masih banyak. Jadi kita lihat potensi umat ini loh. Kita jangan mudah terbawa kepada provokasi-provokasi yang merendahkan umat Islam, menjatuhkan umat Islam. Sekarang yang beliau lakukan adalah, misalnya dia bentrokan dengan oknum misalnya, atau anggap saja dari salah satu aparat pemerintah. Apakah serta-merta yang berbenturan dengan aparat pasti salah? Bisa jadi aparat, tapi tidak semua aparat sama seperti itu. Kan aparat juga macam-macam, seperti umat Islam juga macam-macam kan. Jangan disamakan Habib Rizik dan yang lain misalnya dengan pengebom dan sebagainya. Tidak pernah megang bom kok beliau itu. Tidak pernah, nyeru bom juga tidak pernah. Bahkan juga mengkritisi kalau ada bom-bom yang meledak di sana-sini. Tapi ketahuilah umat Islam juga punya harga diri yang harus dijaga, kehormatan umat ini. Jangan sampai ada yang mencoba menodai umat ini. Ini kan sebetulnya hanya untuk membela negeri bangsa ini, umat yang mayoritas ini. Dan yang dilakukan bukan memilah-milah kok. Misalnya apa? Kalau seandainya ada orang Kristen, kami yakin beliau lembut orangnya, sebab kami juga berkali-kali bertemu, beberapa pernah kita bertemu dan ngobrol juga. Beliau lembut. Artinya kalau seandainya ada orang Nasrani, coba saja kalau Anda tidak percaya wahai orang Nasrani, ada orang Nasrani butuh, Anda datang kepada beliau, mesti ditolong kok. Mesti ditolong. Ya, kami yakin. Baik, kami juga kami sudah sampaikan, Islam itu tidak akan merendahkan. Kalau Anda orang di luar Islam butuh pertolongan, benar-benar butuh pertolongan, anggap saja ada preman, lah kok tiba-tiba tabrakan di sini minta obat di sini, ya diobati kok biarpun itu preman. Kan tujuan kita mengajak kepada kebaikan. Akan tetapi jika ternyata preman bukan musuh, dan Habib Rizik tidak menganggap preman sebagai musuh, akan tapi preman ini mau diselamatkan supaya tidak terus dalam jalannya yang tidak benar. Coba percaya kalau seandainya para preman itu lihat, kemudian sadar, dan kita cinta preman, mereka adalah umat Nabi Muhammad kok. Jarang preman di Indonesia yang agamanya bukan Islam kok. Ya kan, dia umat Nabi Muhammad kok. Dia salah jalan kok. Dan kelas preman, macam-macam preman terlihat dan tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu juga banyak preman. Yang nyolong duit masjid itu kan juga preman. Nyolong duit pondok preman, jadi banyak. Hanya preman itu, dia pakai baju semacam itu. Sehingga justru tanda cinta kepada mereka itu bagaimana? Kalau bisa kita ajak dengan kelembutan. Kalau tidak kasih rambut, jangan begitu. Demi kebaikanmu loh ya. Coba, apakah mereka, beliau-beliau ini, kalau seandainya preman itu sadar, tobat kembali ke jalan yang benar, masih diperangi? Mustahil tidak. Mustahil. Mustahil mereka memerangi. Ini coba kita memandang ini. Memandang itu dengan adil ya. Memang saat ini, Masya Allah ya, semua yang ada hubungannya dengan Islam ini akan selalu dan saya mau ngomong benih pun tidak tahu hasilnya besok apa, itu saya tidak tahu. Saya ngomong begini hasilnya besok ini apa, wallah alam bisawab. Ketahuilah akan tapi kita wajib menjaga semua penghuni bumi pertiwi ini, khususnya baik itu orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, Katolik, semuanya itu wajib kita menjaga mereka. Dan wajib menjaga umat Islam khususnya. Makna khusus ini bukan harus yang lain tidak dijaga, tidak. Tapi siapapun ya yang merusak di negeri ini, biarpun itu seekor kambing, hendaknya ditangkap, diselesaikan seekor kambing ya.
Apalagi jika ini adalah oknum dari manusia, hendaknya dihentikan demi kemaslahatan umat. Jadi mohonlah wahai umat Islam di negeri ini, hentikan mencari musuh. Sekarang apa yang dilakukan oleh para ulama misalnya kemudian kemarin waktu di Jakarta dan sebagainya? Apakah mereka membuat kerusakan? Mereka hanya menginginkan sesuatu sesuai dengan keyakinan mereka. Sesuatu itu adalah kebenaran menurut agama Islam.